Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wahida dari kelas 29A dengan NIM 1947240013. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas individu dengan mata kuliah konsep dasar IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Sudarto. Nah, dalam video kali ini saya sedikit membahas tentang bagaimana perkembangbiakan hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, untuk lebih lanjut, silahkan teman-teman simak video berikut. Pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan yaitu adanya ikut campur tangan manusia untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik. Adapun perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Nah, saat sporanium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis. Nah, pada bagian dasar tumbuhan akar serabut, di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas, contohnya bawang merah dan bawang putih. Nah, selanjutnya kita beralih ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dicangkok. Contohnya seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara stek. Perlu kita ketahui, stek merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contohnya seperti singkong, mawar, dan lavender. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara menempel atau okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi merupakan cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk.
Contohnya seperti jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara menganten. Menganten dikenal juga dengan nama sambung pucuk atau kopulasi. Cara menganten adalah menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya seperti tomat dan terong. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual, karena ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun bagian-bagian bunga antara lain dapat kita lihat itu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Kita beralih ke perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi diantaranya itu dengan cara melahirkan, bertelur, dan bertelur melahirkan. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya pembuahan, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu fertilisasi internal, contohnya ayam dan burung. Dan yang kedua yaitu fertilisasi eksternal, contohnya yaitu katak dan ikan. Kita beralih ke perkembangbiakan pada manusia. Nah, di sini saya sedikit jelaskan bahwa dapat kita lihat bagian sistem reproduksi pria testis atau sebuah sakar atau penis atau batang sakar, uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran dan kelenjar prostat, vesicula seminalis dan atau kantung mani dalam testis. Terdapat apa yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma ovarium wanita hanya dengan memproduksi satu sel telur dewasa setiap bulan, sementara tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar. Selanjutnya
reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Nah,